Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi, khusus anak-anak kelas 12 IPS. Langsung saja pagi ini kita akan membahas bab kedua, yaitu mengenai globalisasi dan perubahan komunitas sosial. Di situ sudah ada nampak layar. Kompetensi dasarnya adalah 3.2, memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Lalu untuk nalarnya 4.2, mengkategorikan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi serta akibat dalam kehidupan nyata di masyarakat, sehingga dapat merespon berbagai permasalahan sosial dan ketimpangan yang disebabkan oleh proses globalisasi. Nah, di sini ada pengertian globalisasi menurut definisi ahli. Menurut Anthony Giddens, beliau mengatakan bahwasanya globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia sehingga menghubungkan antara kejadian yang terjadi di lokasi yang satu dengan yang lainnya serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya. Nah, apa itu intensifikasi? Intensitas. Pola-pola yang peningkatan dalam berhubungan. Hubungan sosial adalah interaksi sosial yang sifatnya global, artinya mendunia, dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain, menghubungkan antara kejadian di lokasi yang satu dengan yang lain sehingga terjadinya perubahan pada keduanya. Berikutnya, pengertian globalisasi menurut Selo Sumarjan. Beliau mengatakan bahwasanya globalisasi adalah sebuah proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaedah-kaedah tertentu yang sama. Artinya apa? Globalisasi adalah bagian rangkaian proses yang terbentuk secara sistematis, artinya terpola, yang terorganisasi dan komunikasi antar masyarakat. Antar masyarakat di sini adalah antar masyarakat belahan dunia, masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, sehingga memiliki aturan-aturan, norma-norma yang sama, itu maksud dengan kaidah tertentu yang sama. Nah, setelah kita mengerti beberapa definisi para ahli, siswa juga harus mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab dari globalisasi. Di sini ada 3 faktor penyebab terjadinya globalisasi, adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah majunya ilmu pengetahuan pada teknologi transportasi yang mempermudah dalam jasa pengiriman barang luar negeri. Ini contoh faktor penyebabnya. Jadi semakin maju teknologi dan pengetahuan, maka sistem transportasi kita semakin lebih cepat dan lebih canggih. Misalnya di era tahun 80-an atau 70-an, kakek nenek kita untuk pergi haji itu menggunakan transportasi kapal laut. Jadi membutuhkan waktu 1 bulan perjalanan. Bayangkan, itu di era tahun 70 atau mungkin di era 60-an. Nah, semenjak adanya teknologi transportasi yang lebih canggih, yaitu pesawat terbang, jadi tidak membutuhkan waktu 1 bulan perjalanan, jika hanya cukup menggunakan durasi waktu 8 jam perjalanan atau sampai 9 jam dari Jakarta ke Jeddah atau ke Madinah. Itu mengenai maju ilmu pengetahuan dan teknologi transportasi. Yang kedua adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan menjamin kemudahan dalam transaksi ekonomi antar negara. Jadi contohnya apa perkembangan teknologi? Misalnya gadget, smartphone yang ada di tangan kalian masing-masing. Dulu untuk mengirim informasi pesan tidak secepat di era-era abad 21 sekarang. Ya, dulu di era tahun 90-an ada yang namanya telegram teks tertulis yang dikirim cukup tidak hanya dengan waktu yang cukup lama, minimal 2-3 hari.
yaitu mengenai teknologi Telegram di era tahun 90-an. Kalau sekarang dengan menggunakan smartphone untuk mentransfer uang tidak perlu kita ke bank, cukup dengan menggunakan SMS banking dan aplikasinya. Dengan cepat uang itu ditransfer melalui genggaman jari atau smartphone. Itu mengenai perkembangan teknologi informasi. Yang ketiga adalah kerjasama ekonomi internasional yang memudahkan terjadi kesepakatan antar negara yang terjalin erat. Nah, contohnya apa? Dengan sistem globalisasi, karena sifatnya mendunia dan tanpa ada tapal batas, sehingga kerjasama antar negara baik bilateral maupun internasional itu mudah terjadi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Itu mengenai penyebab globalisasi. Itu faktornya. Berikutnya adalah gejala. Apa itu gejala globalisasi? Gejala itu artinya indikasi tanda-tanda, ya. Mungkin kalian lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gejala itu artinya unsur-unsur atau sesuatu hal, ya. Itu mengenai pengertian dari gejala. Nah, yang pertama adalah penciptaan dan penggandaan. Di sini sudah ada gambar McD, ya. Nah, misalnya di sini berbagai aspek kehidupan seperti produk, gaya hidup, ataupun praktek-praktek politik saat ini cenderung tidak dibatasi oleh kaidah-kaidah atau aturan batasan geografis, artinya wilayah maupun kultur atau budaya. Berbagai merek produk seperti McD saat ini tersedia seluruh belahan dunia. Ini adalah gejala globalisasi yang kita rasakan saat ini, ya. Sebagian kecil misalnya gambar McDenim, ya, dan sebagainya. Mungkin masih banyak lain produk-produk yang sifatnya berbau globalisasi. Chicken mungkin, ya. Kita lanjut. Yang kedua adalah perluasan dan pemekaran hubungan sosial, aktivitas dan saling ketergantungan. Karena dunia semakin tanpa batas atau disilahkan globalisasi, sehingga masyarakat satu dan masyarakat yang lain berjalan bersamaan dengan skala global dengan langsung selama 24 jam, sehingga adanya perluasan dan pemekaran spasial temporal. Terlihat misalnya Kain Store, operasi keindonesiaan global atau pasar global, BIJ, badan atau perbankan, ya, atau gerakan-gerakan spiral global. Ini contoh kecil dari perluasan dan pemekaran hubungan sosial dan aktivitas ketergantungan. Kita lanjut. Yang terakhir di sini adalah gejala globalisasi adalah intensifikasi dan akselerasi. Contoh gambar di sini adalah akselerasi terjadi kaitannya dengan pertukaran data informasi maupun dalam kaitannya dengan hubungan sosial. Masyarakat Indonesia, khususnya para remaja saat ini sedang dilanda demam K-pop. Tidak sedikit para remaja yang berbusana mengikuti gaya artis Korea, mengidolakan girl band dan boy band, film serta lagu-lagu Korea. Di sini remaja Indonesia masih imitasi, artinya masih meniru gaya-gaya dari artis Korea. Ini bagian dari intensifikasi dan akselerasi dari gejala globalisasi tersebut. Yang terakhir adalah tugas individu. Yang pertama, tugas kalian jelaskan pengertian globalisasi dari salah satu ahli. Jelaskan. Yang soal yang kedua adalah buatlah 2 contoh pengaruh globalisasi di desa kamu masing-masing. Contohnya apa? Ya, misalnya masuk Alfamart dan sebagainya. Yang ketiga, apakah ada pengaruh positif dan negatif globalisasi terhadap kalangan pelajar saat ini? Jelaskan dengan format, nama, dan kelas. Apabila kalian dengan metode daring, silakan dikerjakan di classroom atau di WA pribadi Bapak, ya. Kalau luring, silakan tugas ini dikumpul di sekolah. Bapak tunggu, ya, hari Rabu. Itu aja yang Bapak jelaskan, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.